Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang forex itu sendiri ya. Jadi seperti yang sudah dibahas di sebelumnya bahwa trading itu kan terdiri dari ada yang saham, ada yang kripto, dan ada juga yang forex. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang forex dan saya pribadi juga hanya berfokus tentang edukasi forex, bukan saham atau kripto. Jadi bagi teman-teman yang pengen belajar tentang saham dan kripto, bisa pelajari sama mentor lain ataupun konten kreator yang lain ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang traktir saya untuk sebelum menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga rezeki teman-teman semuanya itu dilancarkan ya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu apa itu forex. Jadi forex sendiri adalah gabungan dari dua kata yaitu foreign dan exchange. Foreign itu artinya asing atau luar negeri, sedangkan exchange itu artinya adalah menukar. Sehingga forex adalah kegiatan menukar mata uang asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berasal dari selisih harga jual dan beli ya. Nah, perdagangan forex ini itu dilakukan di seluruh bank, seluruh negara, baik itu dijalankan oleh swasta, perusahaan swasta, bankir, atau individu dalam jumlah yang sangat besar ya, atau big player. Nah, transaksi jual beli ini itu dilakukan bukan di sebuah tempat seperti pasar tradisional, tapi dilakukan secara digital atau jaringan tak kasat mata yang namanya digital, yang kita kenal dengan market forex namanya. Nah, dulu jika Anda pengen trading di forex tuh minimal uangnya itu 100.000 US dollar. Nah, sekarang dengan seiring berkembangnya zaman, itu kita sebagai trader retail itu bisa trading menggunakan modal minimal 10 dolar. Tapi, nah kalau Anda pengen trading eh, di market forex itu tidak bisa secara pribadi. Karena apa? Karena syarat atau transaksi yang diperlukan minimal untuk trading di forex itu cukup besar. Jadi kalau misalnya Anda pengen trading forex, Anda memerlukan namanya broker forex. Nah, broker forex ini merupakan perusahaan atau individu atau agent lah ya yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi ketika Anda pengen beli, Anda sudah ada penjualnya, dan ketika Anda pengen jual, Anda sudah ada pembelinya. Nah, itu tugasnya broker forex. Nah, karena kegiatan forex ini tadi dilakukan oleh bank-bank besar, jadi secara kita sebagai trader retail itu nggak bisa transaksinya ke bank-bank besar, karena bank-bank besar itu transaksinya multilateral ya, sedangkan kalau trader retail itu transaksinya bilateral. Nah, maka dari itu, broker ini berfungsi untuk mengatur dan meneruskan permintaan dari trader retail ke broker yang besar atau ke liquidity provider namanya. Jadi liquidity provider inilah yang menerima seluruh orderan kita. Jadi kalau kita jual, si liquidity provider siap membayar kita, kalau kita beli liquidity provider juga siap membayar kita gitu juga. Jadi dia sifatnya hanya mengikuti orderan dari si retail trader sendiri ya. Nah, hal ini bertujuan apa? Agar trader-trader bisa diakomodasi oleh pasar forex yang besar tadi ya. Jadi bisa terorganisir lah. Nah, selain itu, broker forex juga biasanya memiliki software dan perangkat lainnya yang cukup canggih sehingga bisa dilakukan di trading itu bisa dilakukan di rumah, di laptop, bahkan di handphone ya. Jadi bisa dilakukan di kapan saja dan di mana saja seperti itu. Jadi keuntungannya seperti itu. Kalau misalnya kita tanpa broker, nah kita akan kebingungan kalau kita megang dolar, kita mau jual ke siapa nih, kita akan bingung. Nah, dengan adanya broker tuh akhirnya kita lebih mudah. Nanti ada satu lagi tugas broker, namanya itu adalah leverage. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas apa itu lot. Nah, kalau dilihat dari sebelumnya, kita sudah tahu ya bahwa lot itu sering kita ucapkan. Nah, apa sih lot itu? Nah, lot itu adalah satuan ukuran untuk volume posisi yang digunakan dalam trading. Nah, volume selalu ditunjukkan dalam ukuran lot ya. Oh, jadi volume transaksi itu ditunjukkan dalam lot. Ukuran lot juga mempengaruhi tingkat risiko dan ketahanan dari modal. Misalnya, ada misalnya harga emas bergerak dari 2.500 ke 2.501. Nah, bagi yang buy, ya kan, buy misalnya, maka dia akan mendapatkan keuntungan berapa kalau dia masuk satu lot, yaitu 1 poin, kan ada selisihnya 1 poin nih, dari 2.500 ke 2.501 kan selisihnya 1 poin. Maka kalau satu lot, keuntungannya itu 1 poin dikalikan 100 dolar. Jadi satu lot itu senilai dengan 100 dolar. Nah, kalau misalnya dia salah ambil posisi, dia rugi, maka 1 dikali 100 dolar juga kerugiannya. Jadi
mau naik berapa untung berapa itu sama ya. Kalau misalnya kita salah posisi maka nanti dikalikan aja $100 kalau kita masang satu lot. Kalau kita ngambil volume transaksi itu 0,01 lot, maka setiap pergerakan 1 poin tadi itu kita bisa untung $1 atau rugi $1 seperti itu ya. Nah, bisa lihat di tabel nih. Satu lot itu nilainya $100, 0,01 0,1 itu nilainya $10. Kita lihat sebentar ya. Oke. Nah, 0,1 itu nilainya $10 dan 0,01 itu nilainya $1. Jadi kalau misalnya ada tulisan lot nanti kita praktek ya. Ada tulisan lot itu artinya volume transaksinya seperti ini perkaliannya. Nah, tetapi untuk memasang lot ini ya tergantung dari modal juga. Nggak mungkin kita misal modalnya $100, kita volume transaksinya tuh $100. Jadi nggak mungkin juga. Paling ideal adalah $1. Karena pergerakannya kan nggak mungkin ya. Kalau kita misalnya satu kali rugi, satu kali gerak, misalnya masang satu lot, modal kita $100. Satu kali gerak aja itu bisa rugi $100. Akhirnya uang kita bisa langsung hilang. Seperti itu. Makanya money management nanti penting. Nanti dibahas di video yang lainnya ya. Oke. Lalu apa itu leverage? Nah, tadi Anda sudah tahu kan bahwa lot berfungsi untuk melakukan order dalam pasar forex. Nah, di tabel ini ada standar modal yang dibutuhkan untuk order. Sekarang bagaimana jika Anda ingin trading dengan modal $100, padahal untuk minimal order 0,01 itu diperlukan $1.000. Nih, jadi kalau misalnya Anda pengen trading lot 0,01 itu minimal modal tuh $1.000. Kalau 0,1 itu $10.000. Tadi yang standar minimal itu satu lot itu minimal $100.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita nggak punya uang, misalnya kita pengen trading, modal kita cuma ada $100. Maka fungsinya si broker tadi adalah meminjamkan ya. Nah, meminjamkan uang dalam bentuk leverage itu 10 kali nih kalau 1:10. Artinya kalau 1:10 uang kita $100 itu dibantu sama broker sehingga di pasar forex itu terlihat seperti $1.000. Jadi kita bisa nih trading $0,01. 0,01 lot, sorry. 0,01 lot. Meskipun modal kita hanya $100. Nah, itulah fungsinya leverage ya. Jadi memperbesar modal kita lah yang terlihat di pasar forex. Jadi kita bisa masuk ke pasar forex. Tapi modal kita ya tetap aja $100. Nah, tujuannya agar kita bisa mengambil standar minimal lot tadi ya. Nah, itu dilakukan oleh broker forex juga. Dibantu oleh broker forex ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya leverage-nya 1:1, maka kalau $100 modalnya nggak bisa ya, karena lotnya nggak ada. Tetapi kalau dengan menggunakan leverage itu 1:10, artinya $100 kita setara dengan $1.000. Maka kita bisa ikut lotnya itu 0,01, sedangkan kalau 1:50 bisa 0,05 paling besar, bisa kalau misalnya 1:100 bisa 0,1, dan 1:200 itu bisa 0,2 maksimalnya ya. Nah, tentu aja semakin besar lotnya, maka resikonya semakin besar jika modalnya kecil. Jadi perbandingannya kayak gitu. Jadi semakin besar leverage-nya ini, maka resiko yang akan kita dapatkan juga semakin besar. Contohnya, 0,1 itu artinya kan setiap pergerakan, baik itu untung atau rugi, misalnya kita untung maka dikalikan $10. Kalau kita rugi maka dikalikan $10 juga, minus $10. Nah, kalau misalnya dari harga kita prediksi itu ternyata turun atau tidak sesuai dengan prediksi kita, itu sampai minus 10 poin. Artinya kalau minus 10 poin dikalikan 0,1 kita rugi $100 kan. Maka secara otomatis uang kita habis juga karena kita nggak punya ketahanan modal. Jadi yang paling ideal adalah 1:10 ya, di mana atau 1:50 nih. Kita paling maksimal 0,05. Walaupun maksimal 0,05, kita bisa trading ya hanya 0,01 aja. Terus apa itu spread? Nah, jadi broker itu kan tugasnya mempertemukan antara pihak penjual dan juga pihak pembeli kan. Nah, spread ini salah satunya adalah perbedaan permintaan dan penawaran dan juga sebagai keuntungan buat broker juga. Jadi spread itu juga bisa dipakai untuk keuntungan broker. Jadi misalnya harga kita pengen beli harga 1.000. Nah, tapi ada selisihnya tuh, biasanya tuh selisihnya 0,1 misalnya. Jadi kalau kita pengen beli 1.000, kita akan dapatkan harganya tuh 99 misalnya. 999. Selisihnya 1. Jadi si broker itulah untungnya 1 tadi. Jadi setiap kali kita transaksi jual beli, si broker itu untungnya tadi 1. Kalau misalnya spread-nya itu 1 tadi ya.
Kalau spread-nya nanti yang lebih detailnya nanti kita praktek lah. Pada intinya itu, spread itu fungsinya adalah, a artinya adalah harga bid atau harga permintaan ya, harga aks itu selisihnya apa, ya selisih antara harga bid dan harga aks, dan itulah untuk keuntungan si broker. Nanti kita praktek aja. Nah, sedangkan margin, apa itu margin? Nah, margin sendiri adalah saldo yang kita punya. Jadi kalau kita deposit $100, maka margin kita itu $100. Nah, free margin adalah ketahanan dari dana yang kita bisa gunakan di transaksi forex. Nanti kita gampangnya kita praktek aja langsung ya. Lalu apa itu pair forex? Nah, jadi kalau forex itu kita memilih pair kan, memilih pasangan. Jadi kita pengen trading antara apa dan apa. Misalnya kita pengen trading itu US dollar dengan Jepang yen. Artinya kita harus memilih untuk memegang US dollar atau Jepang yen. Nah, misalnya emas dengan dolar atau XAUSD, emas dan dolar. Artinya seorang trader itu kita harus bisa analisis nih, kita lebih milih pegang emas atau pegang dolar dalam kondisi market tertentu. Contoh, dalam trading itu kan ada tombol buy and sell kan. Nah, ada buy and sell sehingga Anda ketika Anda ingin melakukan order buy, artinya dalam mindset Anda itu Anda lebih memilih emas nih dibandingkan dolar. Kenapa? Karena emas misalnya naik, bakalan naik nih emas nih, maka Anda pegang emas dibandingkan dolar. Karena kalau dolar ya kemungkinan dia nggak ada naik, sedangkan emas kemungkinan naik, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya Anda pegang sell, Anda pilih sell, artinya Anda lebih memilih melepas emasnya aja, Anda megang dolar, karena kemungkinan dolar tuh bakalan naik, seperti itu. Jadi, sehingga kalau Anda tombol sell, artinya Anda memprediksi bahwa emas itu bakalan turun, sedangkan US dollar itu bakalan naik. Maka Anda lebih menguntungkan yang ngambil dolar lah. Seperti itu ya. Contohnya kalau dalam rupiah ya. Misalnya kita beli emas harga 1 juta, anggaplah 1 gram, anggaplah ya. Anggap 1.500.000 1 gram. Nah, ternyata kita analisa besok bahwa harga emas bakal naik. Nah, teman-teman, ketika punya uang 1.500.000, lebih milih rupiah, megang rupiah atau emas? Pastinya pegang beli emas. Misalnya kita prediksi harganya itu dari 1.500.000 naik 1.600.000, misalnya ini contoh ya. Besok misalnya naik, misalnya kita prediksi. Maka kita tukar tuh uang 1.500.000 kita menjadi 1 gram emas. Misalnya kayak gitu kan. Lalu besok naik jadi 1.400.000, Anda cuan 100.000. Anda jual deh emas itu, kembalikan ke rupiah misalnya. Maka Anda untung 100.000. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi simulasinya seperti itu. Nah, bagaimana menghitung profit dan loss dalam trading? Ya sama seperti tadi dijelaskan. Nah, kita langsung aja di praktek chart ya. Nah, ini dia. Oke ya. Ini kita trading dengan modal hanya $100 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat free ini adalah free margin ya. Artinya kita bisa trading itu maksimal $127 aja. Sedangkan margin di sini adalah nanti kalau misalnya ada apa-apa, misalnya kita kerugian, maka saldo yang tersisa itu bisa sampai 2,50 kalau kita ngambil order posisi ya. Tapi kalau misal order posisi dalam jangka waktu yang lama misalnya, dan kita salah terus misalnya, contohnya ya, misalnya kita ngambil harga nih di 2.801, kita ngambil posisinya buy ya misalnya, ternyata harga turun sampai ke selisihnya 100, misalnya 2.801 berarti 2.701, selisihnya 100. Atau turun sampai misalnya 127, berarti dikurang sampai 2.680-an. Artinya nanti ketika udah minus $127, secara otomatis terpotong dan uang yang tersisa di saldo kita hanya 2,50. Oke ya. Nah, ini lotnya nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada volume. Nah, volume transaksi itu 0,01. Jadi setiap kali pergerakan naik turun itu dapatnya $1 ya. Jadi dari 2.800 saya beli 2.893, sekarang harganya tuh 2.801,61. Berarti naik 0, berapa ya kan. Nah, itu dapat profit $0,68. Nah, jadi dikalikan $1. Ini karena hari Minggu ya, jadi nggak bergerak market. Nah, apa nih Bang, swap nih, ada swap juga. Swap itu biaya inap ya. Jadi ketika kita trading lebih dari 1 hari, maka kita dikenakan swap namanya. Tapi kalau kita trading nggak sampai 1 hari ditahan seperti ini, itu nggak ada swap. Oke. Terus spread itu apa? Nah, kita lihat spread. Nih, teman-teman bisa lihat ya di sini. Mana, sorry, harga emas. Nah, ini harganya
2.801 bid dan ask ya. Jadi selisihnya coba kita lihat ada selisih kan dari 2.801,61 ke 2.801,81. Ini ada selisihnya. Nah, selisih 200 0,200 ini 0,2 itulah keuntungan untuk si broker. Itu di luar komisi. Kalau komisi ada juga nih teman-teman bisa lihat ya. Kita kita buka aja di sini datanya. Sebentar ya. Nah, ini profitnya. Nah, ini dia komisi. Di bagian sini ya komisi ya. Tuh komisi. Setiap transaksi kita mau untung atau rugi itu komisinya $0,01 untuk trading menggunakan 0,01 tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi ini per transaksinya tuh untung sekian lah. Mau berapapun untungnya ya tetap ada komisi potongan ini di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saya modalnya itu deposit di tanggal 14 Januari ya 2025 itu dalam waktu 1 bulan kita bisa profit $30 dan untung atau ruginya ada nih, bisa dilihat ya di sini ya. Tuh. Rugi terakhir nih 4,40 terakhir ya, sell. Tapi kurang lebih dalam waktu 15 hari itu profit $30 tuh udah cukup lumayan lah ya. Nah, dibandingkan uang 1 juta, uang $100 ini itu disimpan aja di bank. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan tentang video kali ini ya. Jika bermanfaat jangan lupa share ya kan. Terima kasih juga bagi yang mentraktir saya untuk nonton video ini. Tapi sekali lagi ini tidak menjelaskan untuk teknikal bagaimana caranya, itu hanya perkenalan aja bagaimana teman-teman bisa memahami lebih dalam tentang trading forex sendiri. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.